Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan menyampaikan materi mengenai historiografi Hindu-Buddha untuk memenuhi tugas kuis mata kuliah historiografi. Oke, baik. Di sini yang akan kita bahas ada 3 poin mengenai historiografi Hindu-Buddha. Jadi untuk poin yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai perkembangan historiografi Hindu-Buddha. Yang kedua, ciri-ciri historiografi Hindu-Buddha. Dan yang ketiga ada karya dan tokoh historiografi Hindu-Buddha. Baik, untuk materi yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu mengenai perkembangan historiografi awal Hindu-Buddha. Nah, jadi kata historiografi ini merupakan berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata historia yang artinya sejarah dan grafi yang merupakan artinya tulisan. Jadi historiografi ini sendiri merupakan sebuah tulisan atau hasil penelitian dari sejarah yang salah satunya dalam bentuk historiografi ini. Dan di Indonesia salah satu historiografi karyanya sendiri itu merupakan historiografi tradisional. Nah, pada masa awal perkembangannya historiografi di Indonesia pada saat itu memiliki pengaruh yang sangat besar dari India. Dan titik awal dari sejarah historiografi ini ditandai dengan adanya prasasti Kutai Kartanegara pada awal 400 Masehi. Nah, dan dari situlah menjadi bukti bahwa historiografi Indonesia ini sangat dipengaruhi oleh India yang sangat kental. Dan bahasa yang digunakan yaitu merupakan bahasa Sanskerta. Nah, bahasa Sanskerta ini merupakan bahasa klasik yang berasal dari India dan tulisannya sendiri berasal dari India juga yang disebut sebagai tulisan Pallava. Nah, selain itu juga prasasti Kutai Kartanegara dan juga prasasti Tarumanegara ini merupakan ciri-cirinya tidak jauh berbeda dengan prasasti yang ditemukan di Bogor dan di Kerajaan Sriwijaya yang bernama prasasti Kedukan Bukit yang ditemukan di Sumatera yang tulisannya yang dituliskan pada tahun 605 sampai 683 Masehi yang menggunakan bahasa Melayu kuno. Oke, baik, selanjutnya dari hasil penulisan sejarah yang ditemukan di 3 tempat besar yang ada di Indonesia, yaitu yang ada di Kalimantan, Jawa, dan Sumatera, merupakan penemuan yang masih sifatnya sederhana dan subjektif. Dan prasasti Kutai misalnya ini membicarakan mengenai tentang silsilah Raja Mulawarman dan upacara di istana tersebut dan pujian terhadap Mulawarman serta kebaikan-kebaikannya. Dan pada prasasti Tarumanegara, Raja Purnawarman ini digambarkan sebagai raja yang dihormati dan bahkan dianggap sebagai titisan Dewa Wisnu. Dan berbeda dengan prasasti Kedukan Bukit milik Raja Sriwijaya yang memiliki kelebihan yang menunjukkan adanya kronologi sejarah. Dan hal ini dapat dibuktikan dengan isinya yang mengisahkan tentang kemenangan Kerajaan Sriwijaya pada tahun 605 sampai 683 Masehi. Dan historiografi kitab di Indonesia ini mulai dapat dideteksi pada akhir abad ke-10 Masehi di Pulau Jawa. Dan lebih tepatnya pada tahun 996 Masehi di Kerajaan Mataram, Jawa Timur, Wangsa Isana, dan kitab yang bernama Wirataparwa yang berbahasa Jawa kuno. Dan kitab lainnya menceritakan mengenai Mataram di Jawa Timur, yaitu kitab Arjuna Wiwaha. Dan masih di daerah Jawa Timur juga, tepatnya di Kerajaan Singasari, terdapat kitab yang bernama Parapaton yang ditulis pada abad ke-15 Masehi. Dan selain itu juga ada naskah cerita Parahyangan yang berasal dari abad ke-16 yang menjadi rujukan beberapa sejarah kerajaan di Jawa dan di Bali. Oke, baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai perkembangan historiografi awal Hindu-Buddha. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Fitriani, NPM 19220012. Di sini saya akan melanjutkan materi
yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, Saudari Nurma Fatmila, mengenai perkembangan historiografi pada masa Hindu-Buddha. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri historiografi pada masa Hindu-Buddha. Ciri-ciri historiografi pada masa Hindu-Buddha ini ada 3. Yang pertama adalah karya penulisan yang dihasilkan ini merupakan terjemahan naskah Hindu dari India, seperti Mahabharata dan Ramayana yang diterjemahkan dalam Parwa atau karya prosa epos Jawa kuno. Buku keempat dari Mahabharata atau Wirata Parwa yang merupakan buku pertama yang diselesaikan dan dibaca pertama kali pada tahun 996 di depan penguasa Jawa Timur. Kemudian yang kedua ini ada historiografi tradisional Hindu-Buddha yang bersifat religio-magis. Istilah dari religio-magis ini berasal dari kata religi dan magis sendiri. Religi ini artinya adalah kepercayaan tentang adanya kekuatan di atas manusia. Sedangkan magis adalah menimbulkan kekuatan gaib serta dapat menguasai alam sekitar. Karya yang dihasilkan juga memberi peranan kekuatan supranatural beserta peristiwa-peristiwa yang ada di luar jangkauan manusia. Contohnya saja, ini ada karya sastra historiografi yang bersifat religio-magis adalah Ajisaka dan Bubuksha. Kemudian yang ketiga, ini ada kandungan isi penulisan sejarah yang bersifat kratonocentris atau istana-sentris. Pada umumnya, para penguasa kerajaan ini melakukan legitimasi kekuasaannya dan mewariskan pengalaman kepada generasi penerusnya. Tentunya pengalaman kepada generasi penerusnya ini, hal itu yang membutuhkan tulisan sejarah yang disusun oleh pujangga keraton. Sehingga muncullah tulisan berupa krobik dan babat. Tentu dari ketiga ciri tersebut menjadi pandangan hidup para pujangga yang masih diliputi oleh raja sentris. Karya yang dihasilkan pun bersifat kratonocentris. Para pujangga ini tidak hanya menulis peristiwa yang bersifat historis, tetapi juga mitologi demi kebesaran raja. Contohnya saja ada karya jenis ini diantaranya adalah Negara Kertagama dan Pararaton. Itu saja penjelasan dari saya, dan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Eliana Saputri. Saya persilakan. Baik, saya Eliana Saputri, MPM 1922 0030. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya yaitu mengenai karya dan tokoh historiografi Hindu-Buddha. Jadi yang pertama itu ada kitab Mahabharata. Kitab Mahabharata ini adalah karya sastra kuno yang konon ditulis oleh begawan biasa atau Vasya dari India. Nah, buku ini tuh terdiri dari 18 kitab, maka dinamakan Astadasaparwa. Astadasaparwa. Jadi Asta itu 8, Dasa itu 10, dan Parwa itu kitab. Jadi ada 18 kitab. Nah, ini tuh yang mempercayai dan meyakini bahwa kitab ini sesungguhnya merupakan kumpulan dari banyaknya cerita yang semula ini berpencar-pencar yang dikumpulkan semenjak abad ke-4 Masehi. Mahabharata mengisahkan konflik Pandawa 5 dengan saudara sepupu mereka Sang 100 Korawa. Nah, mengenai sengketa hak pemerintah tanah negara Astina. Nah, puncaknya ini adalah perang Bratayuda di medan Kurusetra, dan pertempuran berlangsung selama 18 hari. Nah, Mahabharata juga mengandung nilai Hindu, mitologi dan berbagai petunjuk lainnya. Nah, oleh sebab itu, kisah Mahabharata ini dianggap suci, istimewa oleh pemeluk agama Hindu. Nah, kisah yang semulanya ditulis dalam bahasa Sanskerta ini kemudian disalin dalam berbagai bahasa, terutama mengikuti perkembangan peradaban Hindu pada masa lampau, yaitu di Asia, termasuk juga di Asia Tenggara. Yang kedua ini ada kitab Negara Kartagama yang ditulis oleh Empu Prapanca, yang nama aslinya ini dari Empu Prapanca ini sebenarnya adalah Dang Acarya Nadendra. Yang bersangkutan merupakan bekas pembesar urusan agama Buddha di Istana Majapahit, dan naskah Negara Kartagama ini
kemudian diakui oleh UNESCO ya karena naskah yang dihasilkan luar biasa dan terbilang ini akurat dalam menginformasikan Majapahit. Jadi isi dari kitab Negara Kertagama ini atau biasa disebut dengan Kakawin, Negara Kertagama ini pada dasarnya memiliki judul asli yaitu Desa Warnana yang dikarang oleh Empu Prapanca sendiri yang menjadi sumber sejarah yang dipercayai. Nah, penulisan pada masa pemerintahan Kerajaan Majapahit yang masih berdiri di bawah pemerintahan Sri Raja Sanegara atau Hayam Wuruk. Nah, kitab Negara Kartagama ini menceritakan tentang banyaknya hal dan memiliki peranan penting di negaranya adalah istilah Raja-Raja Majapahit, kemudian Kota Raja, Punca Sadha, Candi Makam Raja Negara Bahawan Majapahit.